pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Gadis Veteranto hadir kembali menyapa Anda bersama dengan BPKAD Provinsi Jawa Timur. Dan pemirsa, seperti biasa hari ini kita akan berbincang dan topik kita hari ini adalah mengenai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang harmonisasi kebijakan fiskal nasional dalam sinergitas pemerintah di Jawa Timur. Dan saat ini bersama dengan saya sudah ada 3 narasumber yang berkompeten di bidangnya yang akan memberikan kita informasi sejelas-jelasnya dan sedetail-detailnya. Kami sapa yang pertama ada Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur, Insinyur Sigit Panuntun MSI. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kemudian kami juga ingin menyapa di sebelah Pak Sigit ada Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Muhammad Kusaini SE MSI MA. Sehat Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah ada Prof Kusaini, nanti juga akan memberikan penjelasan detail untuk semua pemirsa di rumah yang saat ini sedang menyaksikan kita. Dan terakhir tentu saja hari ini juga sudah hadir narasumber kita dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, ada Bapak Ferdi Sukmadianto. Oke, baik. Bapak-bapak sekalian, mungkin berbicara tentang kebijakan fiskal, ini adalah isu yang baru-baru ini diangkat dan sedang hangat-hangatnya. Betul seperti itu ya Pak Sigit ya. Nah, hari ini kita berbicara bagaimana mengimplementasikan kebijakan fiskal itu di Provinsi Jawa Timur. Bagaimana Pak Sigit? Baik, terima kasih. Berbicara tentang kebijakan fiskal, tentu regulasi yang terbaru yang sekarang kita ikuti adalah Undang-Undang 1 tahun 2022. Betul. Tentang hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya, di sana ada beberapa hal yang mewarnai undang-undang dimaksud. Jadi ada pemberian penerimaan pajak, ada pemberian kewenangan mengelola dana abadi daerah, ada kemudian kewenangan untuk daerah bisa melakukan atau mengelola hutang, dan ada harmonisasi kebijakan fiskal. Nah, bagaimana implementasinya di Jawa Timur? Saya kira Jawa Timur telah banyak melakukan hal-hal yang tentu ini akan mempercepat implementasi dari kebijakan fiskal dimaksud. Jawa Timur adalah provinsi yang besar ya, memberikan kontribusi yang cukup besar, kedua secara nasional dengan 14,4%, dan kalau di Jawa ini memberikan kontribusi yang cukup besar juga, 24% lebih. Karena memberikan kontribusi yang cukup besar, saya kira Jawa Timur ini memiliki nilai yang strategis dari pemerintah provinsi. Oleh karena itu, harmonisasi fiskal ini menjadi bagian penting bagaimana kemudian pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Bagaimana implementasinya? Saya kira diawali dari forum-forum perencanaan di mana di situ akan dilakukan penyelarasan program. Dari program nasional kita selaraskan dengan program-program yang ada di Jawa Timur. Melalui forum-forum yang saya kira ini sudah kita kenal ya, melalui forum-forum musyawarah perencanaan ya, mulai dari kabupaten, kemudian provinsi, nasional. Nah, di sana diselaraskan tentang program dan kegiatan. Yang kedua tentu yang tidak kalah penting adalah mengintegrasikan tentang fiskalnya. Jadi kita yakin, kita sadar bahwa kekuatan fiskal kita itu tentu tidak akan mampu untuk membangun, menyelesaikan apa yang ada, permasalahan apa yang ada di Jawa Timur. Demikian juga teman-teman kita di kabupaten kota, tentu sangat terbatas kapasitas fiskalnya. Nah, oleh karena itu menyelaraskan fiskal antara pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi dan pemerintah daerah ini menjadi suatu hal yang penting agar supaya apa? Tujuan dalam pembangunan ya ini bisa kita capai. Saya kira itu yang bisa kita lakukan. Terima kasih Pak Sigit untuk penjelasannya. Sekarang saya geser ke Prof Kusaini pada kesempatan siang hari ini. Prof, kalau tadi Pak Sigit sudah memaparkan apa saja yang harus dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan fiskal dari nasional turun ke Jawa Timur, dari Jawa Timur turun ke daerah begitu ya. Nah, menurut Prof Kusaini saat ini yang ada di lapangan, tantangan seperti apa yang banyak dihadapi untuk menyelaraskan kebijakan fiskal tersebut agar sampainya itu selaras dan terpadu sampai dengan daerah-daerah? Ya, saya kira apa yang disampaikan Pak Sigit tadi sudah juga menginspirasi kita semua bagaimana pemerintah daerah harus mengelola kebijakan fiskal secara adil dan merata. Ya. Jadi Indonesia ini adalah sebuah negara yang sangat besar, yang kalau kita lihat pemerintah
tingkat provinsinya itu aja sudah sekitar 38 provinsi, ya. Kemudian 500 lebih kabupaten kota. Jadi bisa kita bayangkan betapa beratnya untuk mengharmonisasikan dan mensinkronkan kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan turun sampai pemerintah kabupaten kota. Ini adalah PR besar yang harus kita kerjakan bersama-sama, baik antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Apalagi di era desentralisasi fiskal yang diimplementasikan di Indonesia saat ini, dengan variasi kemampuan fiskal antar daerah yang sangat berbeda-beda, sehingga terjadi apa yang bisa kita lihat bagaimana ketimpangan fiskal horizontal maupun ketimpangan fiskal vertikal. Nah, ini membutuhkan sebuah arahan kebijakan-kebijakan dari pemerintah untuk mengatur berbagai instrumen fiskal ini agar terjadi pemerataan fiskal di daerah, sehingga ketimpangan pembangunan dan ketimpangan pelayanan publik di daerah ini bisa kita minimalisir. Gitu. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Pak Sigit sebelum kita ke Pak Ferdi. Pak Sigit, tadi sudah dikatakan bahwa jangan sampai ini timpang sampai dengan ke daerah. Apakah di sini ada kebijakan dari pemerintah provinsi seperti itu ya, menerjunkan tim terkait untuk melakukan pengawasan di lapangan, sehingga ketika kita turun ke daerah, semuanya ini bisa menjadi jelas dan terpadu kebijakan fiskal ini? Ya, seperti tadi yang disampaikan Prof. Kusaini, bahwa tentu masih banyak ya kabupaten atau kota atau sebagian besar memang kabupaten yang memang kapasitas fiskalnya sangat terbatas. Jadi sangat menggantungkan terhadap dana-dana dari pemerintah pusat. Nah, kita di BPKAD ini ada yang disebut dengan tim evaluasi APBD yang bisa memantau kapasitas fiskal dari masing-masing daerah itu. Nah, ketika kita bisa mengetahui kapasitas fiskal dari masing-masing daerah itu, maka ada satu instrumen yang kita bisa gunakan untuk menyeimbangkan fiskal tersebut, minimal mendekatkanlah itu melalui skema pembiayaan bantuan keuangan ke kabupaten kota. Nah, instrumen itulah yang kemudian kita gunakan untuk menyeimbangkan kapasitas fiskal dari daerah-daerah yang tadi disampaikan oleh Prof. Sangat kecil gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya pemerintah provinsi sudah menyiapkan strategi seperti itu ya Pak ya, apalagi dari BPKAD. Oke, kita geser ke Pak Ferdi. Pak Ferdi, pertanyaan saya terkait APBN nih sekarang ya. Kalau kita bicara tentang peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2024, dengan peraturan ini apakah ada perubahan secara signifikan dalam alokasi APBN untuk Jawa Timur? Ya, jadi kalau kita berbicara APBN, kita harus tahu dulu bagaimana APBN itu bekerja dan bagaimana APBN itu orientasinya seperti apa. Kalau kita lihat bahwa APBN itu bekerja, kita harus melihat bahwa APBN adalah instrumen utama kebijakan fiskal bagi pemerintah Republik Indonesia. Di sini kita harus bisa cermati bahwa APBN itu walaupun di-create oleh pemerintah pusat, tapi memiliki dampak kepada pemerintah-pemerintah yang ada di bawahnya. Dalam hal ini pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Iya, betul. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Prof. Kusaini, di pemerintah daerah sendiri kita memiliki 38 pemerintah provinsi sekarang dan hampir sekitar 500 lebih pemerintah kabupaten kota. Yang itu harus kita selaraskan dengan adanya undang-undang HKPD ini. Kita harus bisa menyelaraskan setiap keperluan dan kebutuhan pemerintah daerah itu selaras dengan kebijakan nasional, dalam hal ini dengan APBN. Maka ketika APBN tadi diturunkan, yang artinya dari APBN tadi ada sisi pendapatan, ada sisi belanja, dan sisi pembiayaan, kita tidak boleh berfokus pada satu sisi saja. Pendapatan saja, belanja saja, atau pembiayaan saja. Semuanya saling terhubung, saling terkonek. Dan begitu pula juga dengan turunan tadi. APBN harus bisa menginisiasi dan menginspirasi dari pemerintah daerah kabupaten kota tadi untuk mencapai orientasi yang jadi fokus utama APBN, yaitu mensejahterakan rakyat itu sendiri. Oke, kalau saya kembalikan lagi pertanyaannya, bagaimanakah mekanisme mengevaluasi APBN ini, mengevaluasi pengawasan seperti itu ya, dalam penggunaan APBN di Provinsi Jawa Timur sendiri? Ya, kalau kita bicara Provinsi Jawa Timur tidak lepas dari provinsi-provinsi yang lain yang ada di Indonesia. Tentunya setiap provinsi punya standar, punya regulasi yang harusnya sama. Standar di sini kita bicara bahwa setiap
perlakuan di provinsi yang A sama yang B harusnya sama. Namun demikian ada beberapa karakteristik ya kalau kita bicara kearifan lokal ya. Di sini juga ada juga. Artinya secara tidak langsung untuk evaluasi dan monitoring lah apapun yang sifatnya itu terkait dengan pengawasan, itu kita bicara juga dengan hal-hal yang tadi saling berkaitan. Namun perlu dipedomani bahwa untuk terkait pengawasan yang pertama kita harus pastikan bahwa monitoring dan evaluasi tadi itu berjalan secara efektif dan efisien. Artinya monitoring tadi tidak bertele-tele, harus tetap straight to the point dan fokusnya itu seperti apa. Dan yang kedua kita harus memahami SOP-nya, regulasinya yang ada, peraturan, pedomannya itu harus kita sinkronkan juga. Dan yang terakhir, kita harus bekerja sesuai dengan sistem yang tersedia. Jadi sistem itu menjadi guidance kita, jadi pedoman kita ketika pengawasan dan monitoring serta evaluasi tadi, khususnya untuk Provinsi Jawa Timur itu mendukung terjadinya tadi pelaksanaan APBN yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Saya geser lagi ke Prof. Kusaini nih. Prof. Kusaini tadi berbicara tentang pertanyaan saya adalah tentang tantangan bagaimana menyelaraskan dari pusat, kemudian ke pemerintah provinsi sampai ke pemerintah daerah begitu ya. Nah tadi sudah dijawab oleh Pak Sigit, kebetulan kita mempunyai tim evaluasi APBD begitu ya yang akan membantu teman-teman ini bagaimana caranya supaya bisa terbantukan begitu. Kemudian ada instrumen yang digunakan kalau ada APBD yang mungkin tidak cukup kuat, kita akan bantu katrol seperti itu. Nah dengan hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, bagaimana menurut Prof. Kusaini ke depannya apakah ini bisa berjalan dengan baik ataukah perlu beberapa cara lagi untuk membuat bahwa kebijakan fiskal ini bisa selaras dan terpadu sampai dengan pemerintah daerah? Ya seperti yang saya sampaikan, salah satu tantangan terbesar di dalam sinkronisasi kebijakan fiskal antar level pemerintahan ini adalah memang yang pertama menurut saya masih adanya ego-ego sektoral ya, di dalam pemerintahan ini, itu yang pertama. Sehingga ini juga perlu pemikiran bersama bahwa salah satu tujuan bernegara kita itu adalah sama, yaitu bagaimana mensejahterakan masyarakat. Apapun level pemerintahannya, baik itu pemerintahan pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah, sebenarnya tujuannya adalah sama, yaitu bagaimana meningkatkan social welfare. Nah ini yang pertama. Yang kedua, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sigit dalam konteks Provinsi Jawa Timur, saya kira mekanisme perencanaan dan penganggaran itu sudah berjalan. Ya, jadi sinkronisasi itu bisa juga diawali dengan mekanisme perencanaan yang sinergis antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Kita memiliki bagaimana sinkronisasi antara RPJMN dalam jangka menengah, kemudian RPJMD provinsi dan RPJMD kabupaten kota. Dalam jangka pendek yang 1 tahun, bagaimana kita mensinkronkan antara RKP, rencana kerja pemerintah pusat, kemudian RKP di provinsi dan RKP di kabupaten kota dalam level jangka pendek tahunan. Dan itu pun diikuti tadi yang disampaikan Pak Sigit, yaitu pemerintah provinsi dalam rangka mengawal sinergi dan sinkronisasi fiskal yang itu tertuang di dalam kebijakan APBD kabupaten kota. Pemerintah provinsi itu memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi APBD kabupaten kota. Sehingga ini adalah bagian salah satu mekanisme pemerintah provinsi untuk mengawal bahwa kebijakan fiskal yang ada di kabupaten kota ini selaras dengan kebijakan fiskal yang diarahkan di level provinsi. Oke, seperti itu. Baiklah, kita kembali lagi ke Pak Sigit nih. Pak Sigit, kalau kita ngomongin tentang implementasi yang saat ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur seperti itu ke daerah-daerah yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kalau dari BPKAD sendiri, Pak, menemukan apa tantangan terbesar ketika kita mulai mengimplementasikan ini ke daerah-daerah? Ya, saya kira tantangan terbesar kita adalah tentang SDM, terutama yang di bidang pengelolaan keuangan. Tidak semua kemudian daerah itu memiliki kapasitas atau kemampuan SDM-nya terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Nah ini menjadi masalah yang cukup serius, sehingga kenapa kami di provinsi dalam beberapa tahun ini kami gencar untuk melakukan literasi tentang keuangan daerah.
Kami punya UPT, pengelolaan keuangan daerah, yang salah satu tugasnya adalah melakukan literasi kepada teman-teman kita di kabupaten kota. Yang kedua, tentu ada sebuah sistem yang terpusat dan ini di kewenangannya ada di Kemendagri, yaitu sistem informasi pemerintah daerah. Ini sebuah sistem yang dikomandani oleh Kementerian Dalam Negeri dan ini dipakai oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Tentu sistem ini harapannya bisa dipakai sebagai instrumen oleh teman-teman pusat, terutama di dalam rangka untuk melihat sejauh mana keselarasan fiskal mulai dari kabupaten kota, provinsi sampai pusat. Jadi pusat dengan mudah untuk mengetahui sejatinya belanja-belanja yang untuk prioritas penanganan kemiskinan secara cepat bisa ditarik, secara cepat bisa diketahui. Berapa belanja-belanja yang diprioritaskan untuk infrastruktur juga secara cepat bisa ditarik. Nah ini yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Namun demikian sekali lagi SDM terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, terutama terkait dengan teknologi ini juga masih menjadi kendala. Saya kira ke depan kami di pemerintah provinsi terus melakukan koordinasi dengan teman-teman kabupaten kota karena kami punya forum di setiap bulan untuk ketemu dengan teman-teman kabupaten kota membicarakan hal-hal isu-isu strategis terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Oke, baik. Ini tampaknya kalau kita bicara strategis sudah lengkap semua dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur ya. Baik Bapak-bapak sekalian, ini menarik sekali perbincangan kita, tapi karena kita punya durasi pada kesempatan hari ini, Bapak-bapak bisa menyampaikan closing statement dari masing-masing, kemudian dan tentu saja pada kesempatan hari ini pesannya untuk masyarakat yang sedang melihat kita dan sedang berpikir sebenarnya kebijakan fiskal itu untuk masyarakat seberapa pentingnya sih Pak, seperti itu. Mulai dari Pak Sigit dulu silakan. Baik, terima kasih. Saya kira kebijakan fiskal ini menjadi sesuatu yang penting bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur, masuk bagi juga pemerintah kabupaten kota. Kami di pemerintah Jawa Timur melihat bahwa sinkronisasi terkait dengan kebijakan fiskal antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota ini akan menjadi sesuatu yang mempunyai nilai yang strategis terkait dengan bagaimana kemudian mengefisiensikan program-program yang ada di baik di kabupaten, di provinsi maupun mendukung program-program yang ada di pusat. Saya kira dengan harmonisasi, penyelarasan, sinkronisasi, integrasi terkait dengan kebijakan fiskal, kita akan mampu mewujudkan program-program yang tentu ini akan dirasakan oleh masyarakat kita. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Sigit. Sekarang kita menuju ke teman kita yang selanjutnya. Ada mungkin Pak Ferry dulu, baru kita ke Prof. Husaini. Silakan Pak Ferry. Ya, baik. Jadi kalau kita berbicara tentang kebijakan fiskal, tidak terlepas dari APBN itu sendiri. APBN ini harus kita jaga kesehatannya. Nah, bagaimana supaya APBN itu bisa sehat? Maka APBN harus diarahkan untuk sebesar-besarnya menciptakan efek kebermanfaatan yang tadi disampaikan oleh Prof. Husaini maupun Pak Sigit, yaitu kesejahteraan masyarakat. Nah, bagaimana supaya masyarakat sejahtera? Pasti ada indikator-indikator yang harus kita pedomani dan harus kita yang namanya target itu harus kita lampaui. Supaya apa? Supaya tadi tingkat kesejahteraan masyarakat itu bisa naik. Dan kalau kita melihat beberapa indikator kesejahteraan masyarakat yang terpenting adalah seperti pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, penurunan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan hal-hal yang seperti itu menjadi fokus dari APBN dalam bekerja. Termasuk juga capaian dan sasarannya. Maka APBN diarahkan untuk menjadi APBN yang sehat untuk tujuan yang tadi saya sebutkan itu. Bagaimana tingkat-tingkat indikator ekonomi, pertumbuhan, pemerataan pendapatan, kemiskinan, dan pengangguran bisa kita capai yang sebaik mungkin. Karena dengan adanya indikator-indikator dan target yang sudah kita capai, setidaknya membuktikan bahwa masyarakat itu memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik dari sebelumnya, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ferdi. Prof. Husaini silakan menyampaikan closing statement-nya. Ya baik, jadi salah satu tujuan utama dari organisasi publik atau public sector di sini termasuk pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga tentu pemerintah daerah lain dan pemerintah pusat juga adalah yaitu social welfare, yaitu bagaimana menciptakan masyarakat
lebih sejahtera. Ya. Nah, fiskal itu salah satu instrumen bagi pemerintah untuk melakukan intervensi ekonomi yang itu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tadi. Tapi harus dipahami oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah yang lain, baik di level provinsi maupun kabupaten kota, bahwa kemampuan fiskal antar daerah ini sangat bervariasi, sehingga diperlukan tata kelola atau sistem bagaimana mengelola fiskal yang dimiliki oleh daerah itu bisa lebih adil, lebih efisien, sehingga social welfare dari masyarakat ini bisa dicapai dengan cepat. Oke, baik. Terima kasih Pak Sigit, Prof. Husaini terima kasih, Pak Ferdi juga terima kasih. Intinya pemirsa, kalau kita berbicara tentang peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2024 tentang harmonisasi kebijakan fiskal nasional dalam sinergitas pemerintah di Jawa Timur. Kita berbicara sendiri bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah banyak sekali melakukan banyak strategi ke kabupaten kota agar tentunya ini kebijakan fiskal ini bisa merata di semua kabupaten kota yang akhirnya bisa membuat semua kabupaten kota ini sejahtera dalam hal keuangan atau kebijakan fiskal ini. Dan akhir kata saya Gadis Fitrianto mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk para narasumber kita dan informasi yang telah diberikan hari ini. Semoga apa yang kami berikan hari ini pemirsa dapat membuat Anda semuanya memiliki sebuah informasi baru dan inspirasi baru untuk Anda. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.